Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Ibu Tri Rubianti. Kali ini kita mau belajar bersama-sama tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentu sehat bukan? Tetap jaga kesehatan kalian ya nak. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Kemudian kalian selalu memakai masker apabila kalian keluar dan jangan lupa selalu berolahraga supaya badan kita tetap sehat. Nah, anak, sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda yang tepat. Dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya yang tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Dengan mengamati contoh gerakan tari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan menirukan gerakan kaki di buku, ya, siswa dapat mempraktekkan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Anak-anak, kalian tentu sudah mempelajari tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3 macam atau terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, coba wujud benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas itu seperti apa? Contohnya, wujud benda padat. Kalian kemarin sudah menyebutkan ya? Ya, wujud benda padat misalnya tas, buku, pensil, itu semua termasuk benda padat. Sedangkan wujud benda cair, contohnya misalnya minyak, air misalnya, dan masih banyak lagi. Sedangkan wujud benda gas adalah kalian bisa melihat atau mempunyai balon ya. Di dalam balon itu ada gas yang namanya hidrogen. Ya, gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Nah, anak-anak, kamu dapat menyebutkan contoh-contoh benda padat, cair, gas yang lain. Perhatikan anak-anak, di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak. Bahan-bahan untuk dimasak misalnya bawang, cabai, minyak, kemudian kecap. Nah, bahan-bahan tersebut kalian bisa mengelompokkan termasuk benda padat, cair, atau gas. Ayo kita amati bersama-sama pada layar berikut. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor tersebut? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan, Gena jarak ke rumah nenek berikut.
Nah, kalian bisa memperhatikan gambar di samping ini, di layar tersebut ya. Di situ ada denah, rumah Edo, rumah nenek, dan kebun binatang. Kalian bisa mengukurnya anak-anak. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu ada berapa kilometer dan lebih berapa meter. Di situ ditulis. Nah, jarak rumah Edo dan rumah nenek adalah 5 km lebih 300 meter. Kemudian rumah Edo ke kebun binatang. Jaraknya adalah 1.523 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter atau dibaca 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1.523 meter. Satuan kilometer itu dilambangkan dengan km dan meter dilambangkan dengan m. Itu adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, anak-anak, perhatikan. Yuk, kita latihan ya. Kalian kemarin sudah berlatih mengukur panjang ya. Sekarang kita mengukur jarak. Kita menggunakan satuan. 1 kilometer sama dengan titik-titik meter. Pasti kalian bisa menjawab? Oke, kita lanjutkan. Jarak rumah Edo ke rumah nenek, tadi berapa anak-anak? Ya, 5 km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Kita hitung. 5 km ditambah 300 meter. 5 km ini kita jadikan meter. 5 km sama dengan 5.000 meter. 300 meter, kalau kita jadikan meter kan tetap sama ya toh anak-anak. Jadi tetap 300 meter. Sehingga 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5.000 meter ditambah 3.000 meter. Hasilnya 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Nah, perhatikan cara menghitungnya dengan tanda konversi berikut ini. Tanda konversi berikut ini adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalau dari kilometer ke hektometer turun, ini ada tanda garis panah ke bawah dan garis panah ke atas. Garis panah ke bawah itu berarti setiap satu tangga dikalikan 10. Ya, misalnya 1 km ke hektometer itu berarti dikalikan 10. Ya. Kalau kilometer ke dekameter ini kan turunnya berapa anak-anak? 2 toh? Berarti dikalikan 100. Ingat loh ya. Jangan keliru. Kilometer ke meter itu turunnya berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti dikalikan 1000. Demikian juga kalau naik ke atas. Ya, dari sentimeter ke desimeter itu naiknya satu tangga, berarti dibagi 10. Sentimeter naik tangga ke meter. Berarti dibagi berapa? Iya, dibagi 100. Kemudian dari sentimeter ke dekameter. Naiknya 3 tangga toh? Ya, berarti dibagi 1000. Jelas anak-anak? Yuk, kita latihan bersama-sama. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang, ini berapa?
1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan dalam satuan meter? Nah, anak bisa menulis. Ya, 1523 meter, kita tulis meternya ya anak-anak, 1000 meter ditambah 5200 ditambah 523 meter. 1000 meter kita jadikan kilometer menjadi 1. Ya, berarti kan naik toh. Jadi meter ke kilometer. Tadi naik berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Kalau naik 3 berarti dibagi 1000. Ya, menjadi 1 kilometer. Sedangkan 523 meter dijadikan meter tetap sama. Ya. Nah, anak-anak kita perhatikan denah berikut pada gambar di layar. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan bentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antara bangunan di samping ini. Ya, ini rumah Siti, ini rumah Udin, ini ada sekolahan, ada pasar, ada kantor pos, dan ada rumah sakit. Perhatikan anak-anak. Rumah Siti ya, menuju ke sekolahan. Ada berapa ini? Berapa kilometer? Lebih berapa meter? Ya. Ternyata rumah Siti itu 5 kilometer lebih 100 meter. Rumah Udin ke kantor pos itu 2 kilometer lebih 850 meter. Dan seterusnya ya. Nanti jarak rumah Siti ke rumah Udin berapa kilometer lebih berapa meter. Jadi nanti ditulis 6 kilometer lebih 350 meter. Kalian bisa mengerjakannya nanti di buku kalian, di buku tema 3 halaman 65 ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, di sini ada gambar jam. Perhatikan, alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Antara lain adalah altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Jadi altimeter ini digunakan untuk mengukur ketinggian ya anak-anak ya. Ingat ya, bisa untuk mengukur gunung, bisa untuk mengukur ketinggian pesawat terbang dari laut ya, permukaan laut. Nah, perhatikan gambar berikut anak-anak. Kalian bisa mengukurnya. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Ini nanti kita jadikan menjadi kilometer satuannya ya. Bisa anak-anak mengerjakan? Kalian bisa latihan-latihan terus-menerus. Lihat di buku boleh. Kalau belum jelas, bisa bertanya sama orang tua atau melihat kembali video-video yang lalu ya. Nah, silakan mengerjakan. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Yuk kita amati bersama-sama ya. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Iya, angin adalah udara yang bergerak, anak-anak. Masih ingat? Angin adalah udara yang bergerak. Udara termasuk wujud gas. Ya, gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang. Seperti apa? Ya, angin topan.
Ya dah? Angin puting beliung. Wah, dan masih banyak lagi. Angin tornado. Ya. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Yuk, ini toh. Nah, perhatikan. Jika angin kencang, kamu bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, kamu bergeraklah berputar, ya toh. Nah, dengan cara seperti itu kalian bisa merasakan yang namanya wujud benda gas, yaitu tiupan angin. Kalian bisa menggerakkan gerakan cepat, bisa menggerakkan gerakan lambat, dan gerakan berputar. Nah, demikian anak-anak materi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian semakin hari semakin mengerti, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa lain kesempatan.